Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dhamma Budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Trisma. Halo Sobat Mimpi, perkenalkan nama saya Niko Matisha Pratisana Ariswari. Dan saya ini Kanikera Pratisana Ariswari. Kami dari KIR 3 SMA Negeri 3 Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan terkait proposal penelitian kami yang berjudul Bioza, efektivitas anti-biofouling ekstrak gas Kamboja dalam basis resin silikon sebagai alternatif biokompatibel pelindung permukaan. Pesatnya pembangunan maritim memang mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memunculkan masalah serius berupa biofouling, yakni penempelan tritip, alga, dan bakteri pada lambung kapal. Ini meningkatkan hambatan konsumsi bahan bakar serta biaya operasional. Untuk itu, cat berbasis logam berat ini efektif namun dapat mencemari laut, sedangkan teknologi ultrasonik mahal dan kurang efisien serta dapat melambat laju kapal. Karena itu, penelitian ini mengembangkan pelapis anti-biofouling berbasis ekstrak daun Kamboja yang mengandung senyawa antibakteri dikomunikasikan dengan resin silikon yang licin dan tahan UV untuk memberikan pelindungan ganda secara biologis dan fisik terhadap biofouling. Berikut adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian dari penelitian kami. Adapun alat dan bahan dan variabel penelitian. Selanjutnya ada prosedur dari penelitian kali ini. Ada 3 tahap, yakni penyiapan sampel daun Kamboja, di mana daun Kamboja dicuci bersih, dikeringkan dengan dehydrator dan diblender. Sedangkan yang kedua ada ekstraksi daun Kamboja, yang di mana yang sudah diblender dicampurkan dengan etanol 70% dan dipanaskan di atas hot plate. Yang ketiga ada pembuatan agen anti-fouling, yang di mana menggunakan metode sol gel. Uji fitokimia dilakukan dengan mencampurkan reagen-reagen tertentu berdasarkan senyawa yang diinginkan. Setelah itu, hasil yang akan didapatkan berdasarkan tabel indikator positif. Karakteristik SEM dan FTIR. Uji makrofouling. Yang pertama ada persiapan bakteri dan media. Yang kedua ada persiapan media uji. Yang ketiga ada pengujian daya hambat. Uji mikrofouling. Yang pertama ada persiapan media dan hewan uji. Yang kedua ada penempatan kerang. Dan yang terakhir ada pengamatan. Dan pada uji lapangan, yang pertama ada aplikasi formulasi. Yang kedua ada tempatkan sampel di laut dan pemantauan. Yang terakhir ada uji permeabilitas. Yang pertama ada persiapan spesimen, yang kedua ada lakukan perendaman, dan yang terakhir ada evaluasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif untuk mengkaji sifat serta efektivitas kombinasi ekstrak daun Kamboja dan juga resin silikon sebagai agen anti-biofouling. Uji fitokimia dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa aktif. SEM dan FTIR digunakan untuk karakterisasi, morfologi, dan gugus fungsi. Selain itu, diuji aktivitas antibakteri, permeabilitas terhadap air laut, serta performa lapangan dilihat dari presentasi fouling dan jumlah organisme yang menempel. Data dianalisis dengan ANOVA atau t-test dengan signifikan pada P kurang dari 0,05. Selanjutnya ada data dan hasil yang diharapkan di uji fitokimia yang bernilai plus. Analisis SEM yang kami harapkan memiliki permukaan yang rata, homogen, dan minim cacat. FTIR mengonfirmasi keberadaan gugus-gugus fungsi. Data dan hasil yang diharapkan dengan formulasi Bioza dengan 20% ekstrak daun Kamboja dalam resin silikon menunjukkan zona hambat 18-20 mm terhadap Cephalococcus aureus dan 16-18 mm terhadap E. coli, menandakan potensi antibiofouling mikro yang kuat. Pada uji makrofouling, jumlah kerang melekat turun hingga 80-100% tanpa meningkatkan mortalitas. Uji lapangan juga menunjukkan fouling di bawah 10%, sedikit barnacle, biofilm rendah, serta permukaan tetap utuh. Sementara itu pada uji permeabilitas, konduktivitas lebih kecil daripada 20 main cements per centimeter tanpa blister, membuktikan ketahanan lapisan terhadap air laut. Yang terakhir, ada pun kesimpulan. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa penambahan ekstrak daun Kamboja dalam resin silikon dapat meningkatkan aktivitas antifouling dengan cara menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan mencegah pelekatan organisme laut seperti kerang. Diharapkan bahwa analisis fitokimia, FTIR, dan SEM EDS akan mengonfirmasi keberadaan serta distribusi senyawa bioaktif dalam lapisan tersebut. Selain itu, uji permeabilitas diharapkan dapat menunjukkan ketahanan lapisan terhadap penetrasi air laut. Sementara itu, uji mikrofouling, makrofouling, dan penelitian di lapangan diharapkan dapat memperlihatkan penurunan jumlah organisme yang menempel pada lambung kapal. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan efektivitas dan stabilitas agen antibiofouling yang berbahan ekstrak daun Kamboja dan resin silikon sebagai solusi ramah lingkungan untuk pelindungan permukaan lambung kapal. Baik, itulah video presentasi kami mengenai proposal yang berjudul Bioza. Santi.